Ya karena kuyang perempuan ini seringkali menyerang ibu-ibu yang baru melahirkan ataupun yang sedang mengandung, Mon. Halo teman-teman online Mama Yona alias Temon, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Hari ini Mama Yona akan membawa kalian untuk berjalan-jalan ke Pulau Borneo alias ke Pulau Kalimantan. Nah, jalan-jalan online-nya ini bukan untuk melihat wisata yang ada di sana, tapi aku mau mengenalkan kalian dengan salah satu makhluk gaib yang banyak dipercayai oleh masyarakat Pulau Kalimantan. Yuk kenalan sama makhluk tersebut, yaitu kuyang. Kalau dulu, kuyang ini mungkin orang taunya kebanyakan cuma orang yang ada di Pulau Kalimantan nih, Mon ya. Tapi kalau sekarang kurasa seantero Indonesia nih kayaknya udah pada tahu yang namanya makhluk bernama kuyang. Tapi seperti apa sih kalau cerita mengenai kuyang ini kalau dibawakan oleh Mama Yona? Mama Yona akan membawakan apa itu kuyang, kayak mana bentuknya kuyang, dan juga cerita asli orang yang pernah bertemu dengan sosok kuyang. Kalau gitu, mari kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Yang namanya kuyang ini, Mon, sebenarnya dia tuh tidak termasuk ke dalam deretan setan-setanan atau perhantu-hantuan. Tapi kuyang ini, Mon, merupakan makhluk jadi-jadian, yang mana dia ini adalah bentuk perwujudan dari seorang manusia yang melakukan perjanjian gaib untuk bisa menguasai ilmu hitam dari setan, iblis, jin, ya makhluk-makhluk segolongannya itulah, Mon. Nah, manusia yang bersekutu dengan iblis inilah, Mon, yang kemudian menerapkan ilmu yang dia dapatkan sehingga dia bisa berubah wujud menjadi seperti kuyang itu. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwasannya kuyang ini ada banyak macamnya, Mon. Ada kuyang hutan, ada kuyang yang bisa dipakai untuk disuruh mencelakakan orang. Terus ada kuyang yang memakai ilmu atau minyak tertentu sehingga bisa berubah menjadi kuyang. Nah, ini kayaknya kuyang yang dikenal masyarakat pada umumnya adalah kuyang yang menggunakan ilmu ini, Mon. Nah, bentukannya si kuyang ini, Mon, sangat mengerikan. Serem banget karena bentukannya itu berupa kepala yang diikuti dengan jeroan manusia. Jadi nggak ada daging, tulang, ataupun kulit yang menyelimuti jeroan tersebut. Jadi pala berambut panjang dengan diikuti jeroan dalaman manusia itu loh. Usus, jantung, yang hati, lambung, paru-paru, kayak gitulah. Dan dia itu terbang, Mon. Kalian bayangin, sebongkah kepala yang bergelantungan organ-organ dalam manusia terbang ke sono ke sini, serem kan? Dikatakan bahwasanya perwujudan dari kuyang ini, Mon, seringkali bentuknya adalah seorang wanita berambut panjang, memiliki 2 taring, lidahnya menjulur, dan matanya berwarna merah. Nah, kalau kalian tanya, Mama Yona, emangnya nggak ada ya laki-laki yang menjadi kuyang? Ada, Mon. Tapi kalau laki-laki yang menjadi kuyang, disebutnya adalah kuyang soya, Mon. Nah, kalau yang menjadi kuyang ini adalah laki-laki, biasanya mereka hanya menyerang binatang-binatang, Mon. Dan mereka memakai ilmu perkuyangan tersebut untuk membinasakan lawan atau dipakai ketika sedang berperang, Mon. Nah, kalian pasti banyak kali informasi yang didapat dari orang-orang itu kalau kuyang itu bentuknya perempuan. Ya karena kuyang perempuan ini seringkali menyerang ibu-ibu yang baru melahirkan ataupun yang sedang mengandung, Mon. Nah, karena kuyang wanita ini kan menyerangnya para ibu-ibu yang sedang hamil, otomatis dia seringkali masuk ke perumahan warga kan. Nah, tak jarang dari pencariannya menemukan ibu-ibu hamil ini, Mon. Kuyang perempuan seringkali tidak sengaja terlihat oleh warga. Maka masyarakat pun selalu menggambarkan bahwasannya kuyang itu bentuknya wanita berambut panjang. Padahal kuyang laki-laki pun ada, cuma memang jarang sekali ditemui oleh warga. Nah, terus kenapa sih kok bisa ada orang tuh yang suka mempelajari ilmu yang malah bikin dirinya menjadi seram kayak gitu? Dikatakan bahwasanya orang-orang yang berhasil mempelajari ilmu perkuyangan ini, Bon, maka dia akan mendapatkan keabadian. Selain itu bisa dikatakan juga mendapatkan pesugihan. Kalau bagi perempuan, dia bisa memiliki daya pikat lebih daripada perempuan lainnya. Laki-laki bisa mendapatkan kejantanan dan juga kekuatan. Tapi orang mau jadi kaya, jadi kuat, jadi cantik, kalau harus berubah menjadi sosok yang mengerikan seperti itu kan, yo amit-amit. Kalau mau cantik, yo ke dokter kulit aja lah. Bahkan dikatakan seorang perempuan yang memiliki ilmu kuyang ini, Mon, meskipun penampilannya biasa acak-acakan gitu, tapi banyak laki-laki yang tergoda sama dia loh. Banyak laki-laki yang merasa dia nih, cantik kali nih perempuan, menarik kali perhatian nih perempuan. Cantik menarik pas siang hari, kalian nggak tahu kalau malam hari dia jadi apa kan?
Ada sebuah cerita yang aku dapatkan dari temanku yang di Kalimantan. Pernah ada suatu kejadian di sebuah desa kecil. Desanya masih terpencil, Mon. Tiba-tiba banyak sekali warga yang sedang hamil. Kalau nggak ibunya, ya bayinya yang meninggal, Mon. Karena udah sering banget kejadian kayak gitu, akhirnya warga pun resah. Mereka pun berspekulasi bahwasannya kejadian tersebut tidak normal. Hingga suatu hari, ada seorang ibu yang akan melahirkan juga, Mon. Warga pun berjaga-jaga. Banyak orang menjaga ibu yang mau melahirkan tersebut. Ternyata benar saja. Saat ibu hamil tersebut mau melahirkan, datang sesosok kuyang mau menyerang ibu hamil tersebut, Mon. Karena rumah ibu tersebut dijaga oleh banyak warga, Mon. Akhirnya pun warga mengetahui bahwasannya dalang dibalik peristiwa kematian kalau nggak ibu ya bayinya ini adalah seekor kuyang. Seekor adalah seorang kuyang yang mencari mangsa, Mon. Maka gemparlah desa tersebut, Mon. Warga pun berusaha keras menemukan siapa nih orang yang menjadi kuyang dan membuat banyak orang menjadi resah juga kehilangan orang-orang yang dicintainya. Akhirnya warga mencurigai salah seorang perempuan, Mon. Kenapa warga curiga dengan perempuan tersebut? Karena perempuan tersebut rambutnya panjang nih, Mon. Selalu dililitkan ke lehernya. Rambutnya tuh dikepang terus dililitin ke leher. Nah, warga curiga rambut yang dililitkan ke leher itu untuk menutupi bekas guratan di lehernya ketika dia berubah menjadi kuyang pada saat malam hari. Jadi dikatakan bahwasannya orang yang memakai ilmu kuyang itu, Mon, di lehernya ini ada bekas guratan gitu loh. Bekas guratan gitu yang merupakan bekas kalau dia copot dari tubuhnya gitu. Copot dari tubuhnya. Pokoknya kalau dia melepaskan diri dari tubuh, nah bekas guratan di lehernya itu kelihatan, Mon, kalau dia itu adalah kuyang. Wanita yang dicurigai menjadi kuyang ini memiliki seorang suami, Mon. Jadi mereka pasangan baru gitulah. Nah, karena warga sudah yakin bahwasannya perempuan inilah, Mon, yang menjadi kuyang yang meneror warga di sana. Maka warga pun menyerbu rumah wanita tersebut. Pada saat kejadian, sang wanita tidak di rumah. Maka warga bertemu dengan suaminya. Warga pun mengatakan maksud dan tujuan mereka datang ke rumah tersebut. Bahwasannya dia ingin menangkap istri dari sang suami tersebut yang merupakan jelmaan kuyang. Sang suami yang merasa istrinya tidak bersalah dan yakin kalau istrinya ini bukan seorang kuyang, membela betul-betul istrinya. Bapak-bapak semuanya nggak punya bukti. Bisa-bisanya bapak ini menuduh kalau istri saya itu kuyang. Para warga pun menjawab, baiklah, kalau kamu yakin bahwa istrimu itu bukan seorang kuyang, nanti malam, janganlah kau tidur nyenyak. Kau tunggui istrimu. Lihat aktivitasnya ada saat malam hari. Apakah istrimu ini diam-diam keluar dari kamar, kemudian dia pergi keluar? Kalau kau menemukan istrimu diam-diam keluar, kau ikuti dia. Dan kau buka di balik belakang pintu. Apakah ada badan istrimu yang tertinggal? Kalau kau melihat peristiwa itu, maka segeralah isi badan istrimu itu dengan beling dan juga batu-batuan yang tajam. Yang itu artinya istrimu ini memang benar seorang yang menganut ilmu kuyang. Tapi, kalau memang istrimu saat malam hari tertidur dengan lelap dan tidak ada aktivitas yang dilakukannya pada malam hari, berarti istrimu memang bukan seseorang yang kami curigai selama ini. Maka kami sebagai warga akan meminta maaf kepada istrimu atas tuduhan yang kami berikan selama ini. Apa kau sanggup? Sang suami yang merasa bahwa istrinya memang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut pun menyanggupi perjanjian yang diajukan oleh para warga itu, Mon. Baiklah, nanti malam akan kubuktikan sendiri bahwasanya istriku bukan seseorang yang menganut ilmu kuyang. Maka pulanglah para warga, Mon. Hari pun beranjak petang, Mon. Semalaman betul-betul sang suami tidak tidur, Mon. Dia tunggui istrinya itu. Apakah dia akan terbangun dari tidur lelapnya, kemudian pergi keluar seperti yang diceritakan oleh warga? Ternyata, Mon, semalam suntuk tidak terjadi peristiwa apapun sampai pagi buta. Istrinya tetap tertidur, kemudian bangun dan memulai aktivitas seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Sang suami pun merasa bahagia karena ternyata tuduhan yang diberikan oleh warga itu tidak benar, Mon. Para warga pun akhirnya meminta maaf kepada istri dari laki-laki tersebut, Mon. Cerita berakhir sampai di sini? Tidak. Ternyata, pada saat warga menggerebek atau mendatangi rumah dari wanita tersebut secara beramai-ramai, Mon, memang sang perempuan ini tidak ada di rumah, tapi dia ternyata sedang berada di belakang rumah dan mengintip dari rimbunan pohon, Mon. Dia mengetahui perjanjian yang diajukan oleh para warga tersebut, Mon. Sehingga pada malam hari tersebut, dia pun tidak pergi kemana-mana. Namun, malam berikutnya, sang istri ini melihat sang suami sedang tertidur lelap, Mon. Merasa yakin suaminya tertidur lelap, dia pun bangun dan pergi menuju dapur belakang rumahnya. Terdengar suara pintu dapur terbuka. Sang suami terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke samping, tidak ada istrinya. Dia pun segera mencari keberadaan sang istri. Ternyata pintu dapurnya terbuka dan sang istri tidak ada di rumah. Dia pun mengingat perkataan warga bahwasanya ketika dia mengetahui istrinya sedang tidak berada di rumah saat malam hari, bukalah belakang pintu
Ya pintu dapur itu mon, kan pintu dapur terbuka, otomatis yang di belakang sini kan ada space antara dinding sama pintu ini toh. Nah sama suaminya dibuka, krek. Ternyata di balik pintu dapur tersebut ada badan dari sang istri yang mana nggak ada kepala sama jeroannya mon. Di situ sang suami shock, hatinya hancur, dia menangis. Ternyata benar selama ini istrinya lah yang membuat heboh warga desa mon. Untuk memenuhi janjinya kepada warga desa, dia pun memecahkan piring-piring dan gelas yang ada di rumahnya, kemudian dimasukkan ke dalam badan sang istri mon. Dia juga mencari bebatuan yang tajam-tajam di belakang dapurnya, dimasukkan juga ke dalam tubuh sang istri tersebut. Sambil menangis dia menunggu sampai sang istrinya datang mon. Betul saja mon, ternyata istrinya datang dengan keadaan bentuk pala dan diikuti dengan jeroannya, sangat menyeramkan dengan mata merah dan juga ada taring di dua sisi bibirnya. Si Kuyang ini berusaha untuk masuk ke dalam badannya lagi mon, tapi nggak bisa. Ya karena udah diisi beling-beling sama batu tadi sama sang suami. Maka matilah Kuyang tersebut mon. Namun sebelum Kuyang tersebut mati, dia kembali ke bentuk manusianya. Dan dia berkata kepada suaminya, "Maafkan aku suamiku, ini semua sebenarnya bukan keinginanku. Tapi ilmu ini adalah turun-temurun dari nenek moyangku. Sehingga mau tidak mau aku harus menerima ilmu yang sudah turun-temurun dari leluhur itu mon." Nah karena dia ketahuan saat menjadi Kuyang dan berhasil dipatahkan ilmunya oleh sang suami tersebut mon, maka putus juga garis penyebaran turun-temurun ke anak cucunya gitu loh mon. Jadi dia merupakan Kuyang terakhir dari keluarganya. Maka matilah sang istri tersebut mon. Tapi ini cuma cerita yang disampaikan oleh temanku ya, kebenaran sendiri aku kurang paham. Tapi memang ilmu yang sendiri ini memang harus diturunkan ke anak cucu gitu loh mon. Jadi mau nggak mau anak cucunya yang dipilih oleh si leluhurnya ini harus menerima ilmu yang tidak benar itu lah mon, ilmu hitam tersebut ya. Nah, apakah kedatangan dari Kuyang ini bisa ditangkal mon? Atau apakah Kuyang ini bisa dikalahkan? Tentu saja dengan iman dan juga doa kalian kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kalian percayai. Kurasa makhluk gaib apapun pasti akan kalah dengan kekuatan Tuhan ya. Tapi kalau menurut kepercayaan masyarakat Kalimantan pada umumnya, untuk melawan Kuyang ini biasanya mereka akan membakar kulit dari bawang merah. Jadi Kuyang ini nggak suka dengan aroma bakaran dari kulit bawang merah mon. Mungkin ketika mencium aroma dari kulit bawang merah yang dibakar, muatannya kerasa pedih sampai berair mata. Ada juga yang mengatakan bahwasanya untuk mengusir Kuyang ini supaya tidak memasuki rumah dari ibu hamil, biasanya rumah-rumah mereka itu diikatkan pohon buah salak itu lamon, atau pohon-pohon yang ada banyak durinya, kayak rantingnya pohon bambu kayak itulah, pokoknya yang ada durinya itu ditaruh di atas pintu rumah atau di atas jendela gitu lamon. Nah kayaknya itu kan kalau Kuyang masuk kecantol, kena duri dia nggak bisa masuk, mungkin kayak itulah, mungkin ya. Tapi kalau aku sendiri paling yakin sih, kalau ada gangguan dari makhluk gaib, hal yang paling benar untuk melawan ya dengan doa. Nah, aku pribadi kalau ditanya, Mama Yuna percaya nggak sih dengan adanya Kuyang? Aku sendiri sangat menghargai hal-hal yang dipercayai oleh orang lain ya, Mon. Namun, aku sebagai pengikutnya Sarah Wijayanto, sebagai penggemar dari Sarah Wijayanto, aku seringkali nonton Diari Misteri Saya di MS. Kak Sarah pernah bilang, kalau kamu merupakan orang yang nggak sensitif dan nggak bisa melihat hal-hal yang berbau gaib, dimanapun kamu berada, ya kamu nggak akan bisa melihat hal-hal gaib tersebut, Mon. Tapi kalau kamu memang diberi kelebihan sensitif dan juga bisa melihat hal-hal seperti itu, berarti kamu memang bisa melihat. Nah, kalimat tersebut kayaknya yang aku percayai deh, karena aku bukan termasuk orang yang sensitif dan bisa melihat. Ya semoga aja nggak akan pernah melihat makhluk-makhluk gaib dalam bentuk apapun ya. Semoga. Kalau cerita yang Mama Yuna bawakan ini ya berdasarkan apa yang aku ketahui dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan. Kalau teman-teman yang berasal asli daerah Kalimantan memiliki informasi yang lebih banyak dari apa yang Mama Yuna sampaikan, boleh banget nih teman-teman tambahin di kolom komentar. So itu tadi cerita Mama Yuna tentang Kuyang berdasarkan versi Mama Yuna ya Mon. Mama Yuna mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!